Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Daniel Mahendra Zakaria, NIM F1C 019031, ingin mempresentasikan proposal penelitian dari mata kuliah metode penelitian dengan judul Inovasi Alat Pengolahan Air Laut menjadi Air Minum, Pengaruh Variasi Koagulan dan Packing Filter Terhadap Kualitas Air yang Dihasilkan. Jadi ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, kemudian tinjau pustaka dan landasan teori, yang kemudian yang ketiga metode penelitian. Ya, latar belakang air merupakan sebagian kecil dari volume planet ini. Total volume air bertambah menjadi sekitar 332.500.000 MI kubik. Ini cukup untuk dimasukkan ke dalam bola dengan diameter 860 mil. Air tawar cair di danau, rawa, sungai, dan akuifer diperkirakan 2.551.000 MI kubik. Untuk merincikan angka-angka tersebut, 97% air berada di lautan, 2% dalam bentuk lapisan es dan glaster, 0,62% air bawah tanah, 0,009% terkandung di danau air tawar, 0,008% dalam danau asin dan laut pedalaman, 0,001% di atmosfer, dan 0,0001% mengalir di sungai. Dan Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari berbagai kepulauan, dan setiap kepulauan memiliki potensinya masing-masing, sehingga tidak mengherankan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, yaitu garis yang membelah dua bumi antara kutub utara dan kutub selatan. Oleh karena itu, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber matahari yang cukup untuk memakmurkan masyarakat Indonesia sendiri. Daerah yang mengalami krisis air bersih merupakan sasaran penelitian ini, misalnya daerah pesisir pantai di NTB, salah satunya di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Jorowaru. Kebutuhan akan air bersih di Indonesia sangatlah tinggi, apalagi untuk daerah yang jauh dari mata air bersih dan di luar jangkauan PDAM, seperti daerah pantai dan daerah kepulauan. Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini mampu menjawab permasalahan air bersih yang selama ini menjadi permasalahan masyarakat pada musim kemarau. Potensi matahari untuk daerah NTB umumnya sangat menjanjikan untuk penerapan alat ini. Mulai bulan September sampai Maret adalah musim hujan, sedangkan untuk musim kemarau dimulai bulan April sampai bulan Agustus. Kemudian ada pun beberapa rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana desain alat penjernih air laut menjadi air bersih dengan pengaruh variasi filter terhadap kualitas air yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini berdasarkan apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu untuk mendesain alat penjernih air laut menjadi air bersih dengan variasi filter yang digunakan. Manfaat penelitian ini ditunjukkan sebagai alternatif penyedia air bersih untuk daerah yang mengalami krisis air bersih seperti daerah kepulauan pesisir dan daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau. Batasan masalah merupakan batasannya melingkupi permasalahan yang diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya terbatas pada pembuatan alat penjernih air laut menjadi air bersih dengan variasi filter yang digunakan. Hipotesa: variasi filter akan mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, variasi koagulan terhadap air yang dihasilkan. Dan tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka: air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten, peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati saat ini. Oleh karena itu, pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia. Kemudian jenis sumber air di bumi ini pada dasarnya ada 2 macam, yaitu air laut dan air tawar. Air di bumi ini kira-kira 75% dari luas permukaan bumi, di mana air laut memiliki kuantitas yang lebih banyak dibandingkan dengan air tawar. Namun keduanya berasal dari sumber yang sama setelah melewati beberapa proses yang secara terus-menerus berputar.
Perputaran kedua air tersebut dimulai dengan menguapkan air yang terdapat di lautan dan di samudra, sehingga air pada mulanya berupa zat cair berubah menjadi zat uap yang saling menumpuk dalam bentuk awan, yang selanjutnya menjadi tetesan air yang jatuh ke dalam bumi. Sebagian hujan yang jatuh di lautan, samudra, sungai-sungai, dan seluruh permukaan bumi di wilayah tertentu di mana hujan tersebut turun. Air laut sendiri merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut juga adalah salah satu unsur pembentuk planet bumi selain daratan. Kandungan dalam laut di bumi sangat beragam. Mayoritas kandungan yang terdapat di dalamnya sangat bermanfaat bagi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Manfaat laut bagi kehidupan sehari-hari sangat banyak. Contohnya dalam bidang pertambangan seperti bahan bakar minyak dan bensin, menghasilkan garam, rumput laut, dan juga menyediakan surga protein bagi manusia khususnya, karena di laut terdapat banyak jenis ikan yang bisa dikonsumsi manusia. Laut juga digunakan sebagai rekreasi, hiburan, dan digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian landasan teori, proses penguapan sebagaimana siklus air ketika matahari bersinar dan memanaskan permukaan perairan, sungai, danau, dan laut akan menyebabkan penguapan lokal pada permukaan air. Air tersebut akan berkumpul satu sama lain dengan membentuk awan. Jika kandungan air tersebut memberat akan terjadi hujan. Banyaknya volume air yang menguap dapat dilihat dari volume air yang jatuh menjadi air hujan atau menjadi salju. Jadi air hujan atau salju berasal dari proses penguapan dengan suhu berkisar antara 270 derajat Celcius sampai 450 Celcius. Proses ini cocok diterapkan untuk daerah kepulauan atau daerah nelayan. Kemudian pendekatan sistem reverse osmosis RO. Reverse osmosis RO merupakan suatu tahapan pemurnian air yang menggunakan membran permeable, di mana sebagian untuk menghasilkan ion, molekul yang tidak diinginkan, dan partikel yang lebih besar dari air minum. Kemudian pengolahan air. Pengolahan air merupakan suatu usaha untuk memperoleh sumber air baku dari limbah yang sebelumnya tidak layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dikonsumsi, karena air limbah masih mengandung unsur-unsur fisik kimia yang dapat membahayakan masyarakat apabila menggunakannya sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian filtrasi. Filtrasi adalah pembersih partikel pada padatan dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan yang meliputi dari padatan-padatan sehingga partikel padatan yang ada pada air dapat terpisah. Ada evaporasi. Evaporasi adalah salah satu komponen siklus hidrologi, yaitu peristiwa penguapan air dari permukaan air, tanah, dan bentuk permukaan bukan dari vegetasi lainnya. Evaporasi merupakan proses penguapan air yang berasal dari permukaan bentangan air dari bahan padat yang mengandung air. Nah, evaporasi dapat terjadi dari permukaan air bebas seperti bejana berisi air, kolam, waduk, sungai, ataupun laut. Proses evaporasi dapat terjadi pada benda yang mengandung air, lahan yang gundul, atau pesisir yang basah. Kemudian mekanisme penguapan air laut. Perubahan yang dialami air di bumi hanya terjadi pada sifat, bentuk, dan persebarannya. Air akan selalu mengalami perputaran dan perubahan untuk selama siklus hidrologi berlangsung. Air mengalami gerakan dan perubahan untuk secara berkelanjutan. Perubahan ini meliputi wujud cair, gas, dan padat. Air di alam dapat berupa air tanah, air permukaan, dan air awan. Kemudian siklus hidrologi terjadi karena proses-proses yang mengikuti gejala-gejala meteorologi dan klimatologi sebagai berikut: evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, dan infiltrasi.
Kemudian adapun metode penelitian yang digunakan itu diagram alir penelitian. Pada penelitian yang telah dilakukan ini dibuat serangkaian metode untuk menjalankan agar dalam proses pelaksananya dapat berjalan secara sistematis. Karena berikut diagram alir penelitian bisa dilihat pada gambar, mulai dari persiapan awal, kemudian studi literatur, waktu dan tempat penelitian, mempersiapkan alat dan bahan, merancang struktur alat secara keseluruhan, kinerja alat, kemudian analisa produk, analisa data dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.